Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Afrianti. Saya adalah guru di SD Negeri 176 Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya juga seorang mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. LPTK Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, guru telah membagikan link presensi, bahan ajar, LKPD, serta soal evaluasi, dan juga pelaksanaan Zoom melalui WhatsApp Group. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Semangat. Luar biasa ya. Ibu lihat anak ibu sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik. Senyum nak. Ya, berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya, baik, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan anak Ibu Firzi dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum belajar hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan membawa manfaat untuk anak-anak ibu semua. Anak ibu, tadi pagi ibu sudah mengirim link presensi di grup WA kita, ya. Apakah sudah diisi absennya? Sudah, Bu. Sudah. Baik, ibu cek dulu ya siapa yang sudah masuk absennya. Bagi anak ibu yang belum mengisi, segera diisi ya. Baik. Ya, ini ada yang 2 kali mengisi ya. Tidak apa-apa. Berarti rata-rata sudah mengisi. Baik anak ibu, semuanya sikap siap. Sikap sempurna, karena kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Apa ada yang tahu apa makna dari lagu wajib yang sudah dinyanyikan tadi? Tanah air, Bu. Ya, cinta tanah air. Siapa lagi yang bisa menjawab? Bahwa banyak pulau di Indonesia, Bu. Pintar sekali. Terima kasih Anissa dan Mesya. Jadi, lagu wajib dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai makna tersendiri. Bahwa Indonesia ini adalah sebuah bangsa yang besar, bangsa yang luas, ya. Jadi kita harus bangga ya untuk dapat tinggal di
Indonesia. Jadi timbullah rasa semangat nasionalisme kita dan tentunya kita cinta terhadap tanah air. Begitu ya, Nak. Kita sekarang ini masih di masa pandemi ya. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Ada 3M. Apa itu 3M? Mencuci tangan, berjaga jarak, memakai masker. Pintar semuanya. Jadi anak ibu jangan lupa ya dimanapun berada. Perhatikan layar yang ada di handphone atau di laptop masing-masing. Ini adalah pelajaran kita pada hari ini di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran 4. Nah, sebelum kita masuk, Ibu mau bertanya kepada anak Ibu. Siapa yang di sini kampung halamannya di Sumatera Barat? Ada? Bu, saya Ada. Bu. Iya. Atau di Sumatera Utara? Ada yang dari Sumatera Utara? Ya, Raihan ya. Nah, atau ada yang asli Riau? Apa Bu? Ya Bu. Iya, Firzi. Kalau anak ibu memiliki kampung halaman, orang Sumatera Barat itu berarti disebut orang apa? Suku Minang. Suku Minang Bu. Minang, pintar. Kalau yang dari Sumatera Utara disebut orang apa? Suku Batak. Suku Batak, iya benar sekali anak ibu ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kebudayaan, terutama suku yang ada di Indonesia. Dari yang kamu sebutkan tadi, ada yang dari Minang, ada yang dari Jawa, ya, ada yang dari Batak. Nah, seperti inilah kira-kira gambarannya ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak ibu nantinya dapat merinci perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku atau asal daerah. Jadi anak ibu sudah tahu kan suku masing-masing ya. Yang kedua, anak ibu dapat mengelompokkan perbedaan individu di sekolah berdasarkan suku atau asal daerahnya. Yang ketiga, anak ibu nanti akan dapat memilih kosakata yang memiliki arti yang sama. Dan yang keempat, anak ibu dapat menyajikan pembacaan teks Sumpah Pemuda. Nah, inilah kira-kira yang akan kita capai ya pada hari ini. Jadi nanti ibu akan memberikan video, akan memberikan teks, ya, ada video, ada teks. Jadi anak ibu diperhatikan ya pembelajaran kita pada hari ini agar dapat mencapai tujuan, ya. Mari simak video berikut ini. Ayo diamati ya videonya. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Suku Gayo di Aceh, suku Baduy di Banten, suku Ambon di Maluku. Suku Batak, Minang, Jawa, dan Madura. Suku Asmat, Bugis, Melayu. Tiap suku memiliki macam-macam budaya, baju, lagu, tarian, dan bahasa. Rumah adat, alat musik, senjata tradisional, makanan khas, dan juga legenda. Kita mulai dari bajunya yuk. Kebaya dari Jawa, dari Sunda juga ada. Kalau ulos dari Sumatera. Bahasa daerahnya juga banyak sekali. Bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bali.
menurutmu apa yang dimaksud dengan suku? Etnis dari suatu kelompok. Etnis dari suatu kelompok, benar. Ada lagi pendapat yang lain? Asal dari suatu daerah. Asal dari suatu daerah, pintar sekali. Apa yang disebutkan Firzi dan Anissa itu benar, ya nak ya. Jadi suku itu adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Suku yang ada di Indonesia itu ya sangat banyak. Sekarang itu tercatat 1.340 suku. Misalnya tadi dari Sumatera Utara siapa tadi ya? Raihan. Raihan itu Sumatera Utara berarti sukunya apa Raihan? Batak, Bu. Batak. Nah, Batak itu dia mengenal suku itu sebagai marga. Nah, marga itu banyak macamnya. Nah, bagaimanakah perbedaan individu yang berbeda suku? Sabo. Berbeda pakaian. Benar, pakaian, bahasa dari video tadi ya. Ada lagi? Rumah adat. Tarian, rumah adat, benar sekali Firzi. Nah, jadi Tradisional. benar. Jadi satu suku itu memiliki ciri khas. Ya, Perbedaan tarian dan nyanyian. benar sekali Maisha, pintar ya, perbedaan tarian dan pakaian dan segala macam ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, Ibu ada gambar ini kira-kira dari mana ini sukunya, Nak? Melayu. Melayu, pintar sekali. Kita dari Riau ya. Nah, jadi anak Ibu setiap Jumat pakai baju ini ya ke sekolah. Nah, yang laki-laki pakai baju ini, yang perempuan pakai baju yang ini. Nah, karena kita dari Riau, jadi Riau itu adalah suku Melayu. Ya. Apa saja ciri-ciri suku Melayu? Ada yang tahu? Bahasanya bahasa apa? Memakai bahasa Melayu, Bu. Pintar sekali, memakai bahasa Melayu. Nah, lalu rumah adatnya? Selaso Jatuh Kembar. Benar, Selaso Jatuh Kembar. Ini seperti gambar Ibu yang di belakang. Ini gambar apa ini? Nah, ini sekolah kalian. Iya, sekolah kita. Ini memakai rumah adat dari Riau, ya. Selaso Jatuh Kembar yang di atasnya ini. Ini terpotong ya, Nak. Yang seperti inilah contoh rumahnya. Ya. Jadi di atapnya itulah ciri khasnya. Lalu apa lagi? Tarinya, tari apa? Zapin. Tari zapin. Lalu pakaian adat. Nah, ini dia pakaian adat, baju Melayu cekak musang. Iya, baju Melayu ya, nih. Yang dipakai oleh laki-laki dan baju kurung yang dipakai oleh perempuan. Kita setiap hari Jumat ya memakai baju adat kita ya, baju Melayu. Bagaimanakah sikapmu terhadap teman yang berbeda suku? Hargainya, Bu. Saling menghargai, Bu. Pintar sekali Zahra, anak-anak Ibu semua saling menghargai, saling menghormati. Ya, jadi kita tidak boleh berteman dengan satu suku saja. Misalnya suku Melayu dengan suku Melayu saja cari teman itu tidak boleh ya. Jadi kita harus saling menghargai suku orang lain juga. Nah, kita lanjutkan. Ayo mengisi LKPD dengan kelompokmu masing-masing. Baik anak Ibu, Ibu akan membagi anak-anak Ibu ke dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama, ketua kelompoknya Ibu tunjuk Firzi. Itu anggotanya Artanio, Naufal, Raihan, Fajrina. Ya. Dan kelompok 2, ketuanya Anissa, Zahra anggotanya, Rehan, Arya Satya, Sri Asih, ya, Meisha dan Pramudita, Naura, Ibu tambahkan ke kelompok 1 ya. Ya, Bu. Baik, silakan berdiskusi ya. Ibu buka kelompoknya.
Baik, Anissa mungkin bisa dimulai diskusinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan berdiskusi tentang suku dan daerah asal. Yang pertama, saya dari Sumatera Barat dan suku saya Minang. Selanjutnya Arya. Daerah saya di Sukabumi, sukunya Sunda. Baiklah, terima kasih Arya. Selanjutnya saya tunjuk Raihan untuk memberitahu suku dan daerah asalnya. Saya berasal dari Sumatera Utara, suku saya Batak. Selanjutnya Sri Asih saya tunjuk untuk memberitahukan kepada teman-teman yang lain tentang suku dan Saya berasal dari Sumatera Utara, suku saya Batak. Silakan Mesya dijawab pertanyaan dari Anissa. Sumatera Selatan, suku saya Melayu. terima kasih Meisha. Terima kasih teman-teman yang sudah memberitahukan asal suku dan daerahnya. Ya. Bentar, bagus sekali diskusinya ya. Jadi silakan anak Ibu diangsur mengisi LKPD-nya ya. Ibu join ke kelompok 1 ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Wabarakatuh. Baiklah teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai suku-suku. Mulainya dari saya Artanio Armogi. Saya sukunya dari Minang. Kalau kamu Novel, sukunya dari mana? Saya Novel, suku saya dari Melayu. Terima kasih Novel. Bagaimana dengan kamu Fajrina? Fajrina dari Batak. Terima kasih Fajrina. Jadi teman-teman, di sini kita memiliki beragam suku. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Anak-anak Ibu boleh diisikan LKPD-nya ya. Sambil nanti Ibu beri waktu sekitar 3 menit untuk mengisi LKPD dan kita akan kembali ke kelompok besar ya. Udah, Bu. Sudah, ya. Baik anak Ibu, nanti kita akan membahas LKPD setelah anak Ibu nanti mengerjakan LKPD yang kedua. Ya, jadi sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Kameranya diaktifkan kembali dan mikrofonnya dimatikan, ya. Baik anak Ibu, silakan diperhatikan layar handphone dan laptopnya. Kita akan melanjutkan pelajaran. Kita akan menyanyikan lagu daerah Lancang Kuning dari daerah kita ya, dari Riau. Anak Ibu boleh menyanyi bersama-sama ya. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Nah, itu sedikit lagu dari daerah kita ya. Masih semangat belajarnya? Masih ya, bagus. Ya. Nah, anak Ibu, tadi kita ingat-ingat lagi video tentang keragaman suku
ilmu dan budaya. Ya, bahwa kita ini terdiri dari kebudayaan dan suku yang berbeda-beda. Ya, bangsa Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang satu apabila masyarakatnya tidak bersatu. Nah, perhatikan teks yang akan Ibu tampilkan di layar. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, Ibu minta kepada anak Ibu Anissa untuk membacakannya. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pintar Anissa, bacaannya sudah lancar ya. Nah, anak Ibu semua, tentang apa teks yang sudah dibacakan Anissa tadi? Tentang Sumpah Pemuda, Bu. Tentang Sumpah Pemuda. Ada yang mau ditanyakan tidak dari teks ini? Ada, Bu. Ya, apa Arya? Apa yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda, Bu? Oh, baru mendengar ya Arya, Sumpah Pemuda. Ada anak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan Arya? Janji, Bu. Janji. Ada lagi yang lain? Upacara Hari Sumpah Pemuda adalah di mana semua pemuda-pemudi Indonesia berkumpul dan membuat suatu sumpah. Iya, pintar sekali. Apa yang disebut anak Ibu tadi, semuanya itu benar. Ya, sumpah itu yang namanya sumpah ya, sama dengan ikrar, sama dengan janji. Tapi di sini adalah Sumpah Pemuda. Benar yang disebut Anissa bahwa pada dulu ya adanya Sumpah para Pemuda Indonesia. Agar lebih jelas, anak Ibu ada video, silakan diperhatikan ya mengenai Sumpah Pemuda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu semuanya. Bagaimana belajarnya pada pagi hari ini? Tentunya masih tetap semangat ya. Nah, tadi anak Ibu sudah membaca teks tentang upacara Hari Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu memiliki tujuan, yaitu suatu sumpah atau ikrar, tekad dan semangat nasionalisme dari para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia dari bangsa asing atau dari penjajah. Nah, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai daerah, dari suku, agama, dan budaya yang berbeda, mereka berkumpul dan melakukan rapat atau namanya itu Kongres Pemuda II. Jadi di dalam Kongres Pemuda II itu terciptalah 3 sumpah dari para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia. Nah, makanya setiap tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan cara melakukan upacara bendera. Nah, Ibu harap anak Ibu dapat membacakan dengan rasa semangat, ya Nak ya, dengan rasa semangat, lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat, mencerminkan bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi yang masih memiliki semangat nasionalis. Terima kasih anak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu ya penjelasan singkat dari Sumpah Pemuda. Jadi sumpah itu sama artinya dengan ikrar, sama artinya dengan janji, ya. Nah, anak Ibu tadi di dalam video ada teks atau naskah Sumpah Pemuda. Ibu ingin anak Ibu membacakan teks itu dengan rasa penuh semangat ya, nasionalisme yang tinggi. Baik, Ibu akan menunjuk satu persatu anak Ibu yang ada di layar ini untuk membacakan teksnya dengan rasa semangat, ya, lafalnya, intonasi dan ekspresinya yang tepat, ya. Silakan anak Ibu. Pertama di layar Ibu ada Anissa. Silakan Anissa dibaca. Sumpah Pemuda. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ya, mantap. Lanjut, Firzi.
Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ya, mantap. Pramudita Kintianaura, silahkan yang nomor 3. Menjunjung bahasa kesatuan. Kami, putra, Putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa. Indonesia. Iya, pintar. Lanjut lagi, Arya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Mantap sekali, Arya. Bagus, ya. Nah, anak ibu ingin bertanya. Menurut anak ibu, bacaan yang bagaimana yang cocok dalam membaca naskah Sumpah Pemuda ini? Harus lantang, Bu. Semangat. Iya, Dan pintar. percaya diri. Dan percaya diri itu yang paling utama ya. Jadi anak ibu rata-rata tadi bacaannya sudah bagus ya. Ibu salut ya, bangga kepada anak-anak ibu yang sudah bersemangat untuk membacakannya. Tadi di dalam teks yang sudah dibacakan oleh Anissa, ya itu ibu ada melihat kata apa? Suku, ya suku. Nah, menurut anak ibu, suku itu sama artinya dengan apa? Kelompok, Bu. Kelompok, ya. Apalagi? Bu. Marga. Marga, ya. Karena Rehan dari Batak tahu marga. Rumpun, ya. Bagus sekali Naufal. Benar anak ibu. Jadi dalam satu kata, itu ada kata yang memiliki arti kata yang sama. Jadi ada kata lain yang memiliki arti yang sama dengan kata itu. Contoh tadi, suku, ya. Nah, arti kata suku sama dengan kelompok. Tadi Atanio menyebut kelompok kaum, boleh. Itu sama dengan artinya dengan suku, ya. Lalu rumpun, ya, yang disebut Naufal. Nah, kalau di suku Batak dia namanya marga. Nah, itu, ya. Jadi anak ibu, ketiga kata ini sama artinya dengan kata suku, ya. Baik. Kita lanjutkan. Nah, ini tiba waktunya anak ibu mengerjakan LKPD yang kedua. Silakan dibuka lagi link LKPD-nya yang ada di grup WhatsApp. Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk mengisi LKPD yang kedua. Apabila ada kesulitan untuk mengisi LKPD, boleh bertanya langsung dengan Ibu ya. Udah, Bu. Ya. Udah, Bu. Ya. Bu, emailnya? Ya, emailnya sudah Ibu kirim juga di grup. Ya. Ibu kirimkan lagi. Ya. Nah, sudah Ibu kirimkan ya, Naura. Baik, anak Ibu, karena sudah selesai LKPD yang kedua, jadi kita akan membahas LKPD pertama dan kedua yang sudah kamu kerjakan. Ya, perhatikan layar. Ibu akan lihat dulu siapa yang sudah masuk. Ya. Karena tadi kita berkelompok yang LKPD yang pertama, jadi Ibu minta masing-masing ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Kelompok pertama Firzi ya. Nah, Ibu buka dulu LKPD-nya. Ya, silakan Firzi dipresentasikan ke teman-temannya. Yang pertama, saya dari suku Melayu, saya Firzi dari suku Melayu, dan yang kedua Raihan dari suku Batak, dan yang ketiga Arta dari suku Minang. Ya, bagus sekali ya, berarti sudah lengkap ya kelompoknya. Kita lanjut lagi, ketua kelompok yang kedua yaitu Anissa ya. Ya, Anissa silakan dipresentasikan Anissa ke teman-temannya. Baiklah, Bu. Yang pertama saya Anissa, saya dari Sumatera Barat atau Minang. Yang kedua Zaha dari Sumatera Barat, Minang.
Yang ketiga, Arya dari Sukabumi atau Sunda. Iya, sudah lengkap ya, Nisa. Baik anak ibu, sepertinya LKPD yang pertama ini sudah lengkap dan sudah bagus ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing tadi. Apa anak ibu ada yang kurang mengerti mengenai suku tadi atau sudah paham? Sudah paham, Mbak. Baik, LKPD yang kedua. LKPD yang kedua, Ibu minta Arya Satya ya untuk mempresentasikan ya. Silakan Arya. Tanah air sama dengan tanah kelahiran. Bangsa sama dengan masyarakat. Sumpah sama dengan ingkar. Ikrar ya, Nak. Ikrar. Ya, Ikrar apa ingkar? Iya, ikrar ya. Nah, pintar. Anak Ibu, apakah benar yang sudah dijawab Arya? Benar, Bu. Nah, berarti rata-rata sudah benar ya. Nah, alhamdulillah LKPD-nya selesai kedua-duanya. Berarti kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Kita tepuk semangat dulu lah, biar tetap semangat. Ya, silakan Firzi dipimpin tepuk semangat teman-temannya. Oke, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Jadi anak ibu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Hari ini saya belajar tentang suku-suku. Ya, Novel silakan. Ya, Daerah masing-masing. ya, daerah masing-masing. Pelajari tentang suku kata, Bu. Iya, pintar sekali anak-anak ibu semua ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran dari yang kita pelajari hari ini tadi mengenai suku bangsa ya, suku atau asal daerah. Anak-anak ibu sudah tahu ya dari lingkungan keluarganya orang mana ya, asal daerahnya dari mana. Nah, sukunya apa? Jadi anak-anak ibu sudah tahu. Nah, bagaimana cara kita untuk menghadapi perbedaan suku? Dengan cara saling menghormati ya. Dan kita juga sudah tahu apa saja perbedaan antar suku. Contoh, suku Minang dengan suku Melayu ada perbedaannya ya dari segi pakaian, bahasa dan sebagainya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua kita juga sudah belajar mengenai membacakan teks Sumpah Pemuda ya. Jadi apa saja hal tadi yang harus diperhatikan dalam membaca teks? Siapa ingat? Saya, Bu. Intonasi, Intonasi. lafal, ekspresi. Iya, pintar sekali Firzi. Intonasi, lafal, ekspresi. Ya, itu harus diperhatikan. Lalu ada juga mengenai tentang persamaan arti kata, ya. Tadi kata apa contohnya? Suku sama dengan artinya dengan marga. Coba kalau misalnya Ibu kasih kata pintar. Ada tahu anak Ibu sama artinya dengan apa? Cerdas. Iya, cerdas, pandai. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Nah, ada yang mau bertanya mengenai pelajaran kita pada hari ini? Kalau sudah mengerti, Ibu akan mengukur kemampuan anak Ibu, pengetahuannya mengenai materi tadi untuk dapat mengerjakan soal-soal evaluasi. Nah, linknya sudah Ibu berikan ya di grup WhatsApp. Silakan anak Ibu mengerjakan soal evaluasinya. Udah, Bu. Yang lainnya bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya, kalau sudah diaktifkan lagi. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Karena sudah mengisi soal evaluasi, kita akan bahas sedikit ya soal evaluasinya. Nah, dari gambar ini baju dan rumah adat tersebut menunjukkan berasal dari suku mana? Melayu. Nang, Bu. B. Iya, Minang ya. Coba Ibu klik dulu. Bisa, benar. Lanjutkan. Ratna dan Hardi. Apa jawabannya? Bu. Mereka
Walau berbahasa. Iya, coba. Benar lagi. Lanjut lagi. Coba Ibu tulis ya. Benar lagi. Ibu lihat ya siapa yang benar jawabannya. Dan peringkat pertama. Nah, di sini Anissa peringkat pertama. Tepuk tangan untuk Anissa dulu. Dapat 10. Firzi juga 10. Arya 10. Arta 10. Iya, cuman yang membedakannya adalah kecepatan ya, waktu untuk menjawab. Karena ini kan seperti game ya. Nah, siapa yang tercepat dia yang nomor 1. Nah, jadi Pramudita dan Zahra kira-kira soal yang mana yang agak sulit dijawab tadi? Salah pencet. Oh, salah pencet. Berarti aturannya dapat 10 ya? Ya, nomor berapa Naura? 9. Nomor 9. Ya, nanti dicek lagi ya. Berarti harus fokus untuk menjawabnya. Ya, manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pelajaran hari ini? Dapat mengenali suku, dapat mempelajari tentang arti suku kata. Iya, pintar sekali Firzi. Nah, bagaimana perasaanmu setelah belajar pada hari ini? Senang dan semangat. Senang dan semangat. Iya, kalau senang dan semangat kasih jempol. Iya, jempol ya. Berarti semangat dan senang. Baik anak ibu, untuk besok ya pertemuan berikutnya anak ibu dapat membaca buku di tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 ya. Mungkin itu saja pelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Firzi dipimpin doanya. Terima kasih, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, hendaknya kita berdoa lagi menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pelajaran hari ini dapat anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan besok kita bisa bertemu kembali. Terima kasih anak-anak ibu semuanya.